Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan menerjemah kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Syekh Basri bin Haji Maraghabi rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu tentang mengenal khalifah, para khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Soal, ma khulasatu sirati Utsman radhiyallahu anhu. Apa kesimpulan dari sejarah kisah dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Jim jawab, huwa salisul khulafai. Beliau adalah khalifah yang ketiga. Wazuwija bibnatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dinikahkan dengan dua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ketika putri pertama dengan Nabi meninggal, lalu dinikahkan dengan putri yang lain, tidak dengan sekaligus. Siapa dua putrinya Nabi itu? Yaitu Ruqayyah, yaitu namanya Sayyidah Ruqayyah wa Ummi Kulsum dan Ummi Kulsum. Kana dza syafaqatin wa rafatin birra'iyah. Jadi beliau Sayyidina Utsman ini orang yang penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang menjadi rakyatnya lah gitu, karena beliau adalah seorang presiden. Waqad badzala amwalahu. Beliau ini sungguh telah memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya fi ta'yidil islami, di dalam menguatkan agama Islam. Wa ma'unatil mujahidi, dan menyumbangkan hartanya itu untuk menolong para mujahid. Wa fi muddatihi, dan pada masa kepemimpinannya Sayyidina Utsman ini, intahat sultanatul Fursisaniyah, yaitu terhentilah kesultanan atau kerajaan dari kerajaan Persia yang kedua. Wa wasala al-Islamu ila hududil Hindi syarqan, dan ketika masa kepemimpinannya Utsman ini, sampailah Islam itu ke batas-batas negeri India syarqan, yang ada di sebelah timur. Jadi mulailah masuk agama Islam itu ke negeri India, karena India itu berada di sebelah timurnya negeri Arab atau Makkah ini. Jadi harus melalui teluk Teluk Persia itu. Teluk Persia, kalau kita dari negeri Mekah ke sebelah timur langsung, atau kalau kita dari Mekah ke sebelah barat, berarti di sana ada Laut Merah. Nah, dari Laut Merah ke selatan sampai ke Selat selat itu di antara Yaman dan Somalia. Di antara Somalia dan Yaman itu ada namanya teluk saya lupa namanya. Nah, terus lalu ke timur lagi. Nah, bisa lewat sana. Artinya bisa lewat dua jalur laut, tapi jalur laut Laut Merah itu lebih dekat ke pantai dari Mekah lah gitu. Nah, dari Mekah untuk ke laut itu lebih dekat ke Laut Merah ketimbang Teluk Persia itu. Lanjut. Wa ilal muhitil
Atlanti Garban, dan sampai ke batas-batas sampai ke negeri nah ini maksudnya mana ini Atlanti ini, apakah Atlantik ini? Kayaknya belum, kayaknya kalau Atlantik ini Atlanti. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu apa maksudnya Atlanti ini, jadi sebelah baratnya itu sudah sampai ke sana dia. Wa fi akhir hayatihi, dan pada akhir dari hidupnya Sayyidina Utsman itu hasala syiqaqun bainal ummatil arabiyyati, terjadi percekcokan di antara rakyat Arab. Nah, fahasaruhu fi darihi. Nah, dan mereka orang-orang Arab itu mengepung rumahnya Sayyidina Utsman wa qataluhu, dan mereka membunuhnya wa huwa yaqra'ul Quran, dan ketika itu Sayyidina Utsman itu sedang membaca Al-Quran. Sanata salasin wa salasina hijriyatan, itu pada tahun 33 Hijriah. Jadi 33 Hijriah beliau itu meninggal dunia. Wa umruhu isnatani wa samanuna sanah. Jadi umurnya beliau itu 2 dan 80 tahun. Artinya 82 tahun. Wa dufina bil Baqi', dan beliau itu dimakamkan di makam Baqi'. Wa muddatu khilafatihi, dan masa periode kepemimpinannya beliau 13 sanatan, itu selama 13 tahun, illa isnai asyara yaman, itu kurang dari 12 hari. Jadi masanya ini yang paling panjang, itu selama 13 tahun kurang 12 hari. Soal yang terakhir, ma khulasatu sirati Ali ibni Abi Thalib, bermula apa kesimpulan dari sejarah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Jim jawab, huwa rabi'ul khulafa, dia itu adalah khalifah yang keempat, wa zawju Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai suami dari Fatimah, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syuja'an fasihan, beliau adalah orang yang pemberani lagi fasih. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat pemberani. Ketika terjadi perang itu biasanya didahului oleh duel. Nah, beliaulah yang sering maju untuk berduel menantang orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam. Fasihan sekaligus beliau ini orang yang sangat fasih. Beliau ini adalah orang yang dalam ilmunya, karena beliau ini digelari dengan pintu ilmu lah. Ana Madinatul Ilmi, kata Nabi, wa Ali babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Hadara jami'al ghazawati, beliau itu ikut serta dalam semua peperangan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ghazwat Tabuk, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk itu beliau tidak ikut karena diperintahkan oleh Nabi. Wa huwa fatihul Khaybar, dan dialah yang membuka, yang berhasil menaklukkan. Jadi Fatihu bermakna menaklukkan, yaitu menaklukkan menaklukkan daerah Khaybar. Hasolat fi, ini sudah mulai turun hujan, semoga bisa didengarkan. Hasolat fi khilafatihi fitan, terjadi pada kepemimpinannya itu fitnah-fitnah, farqatil muslimin, yang fitnah itu mencerai-beraikan umat Islam, hatta taharaba huwa wa Muawiyah, hingga beliau berperang dengan Muawiyah fi waqa'in pada beberapa kejadian. Asyharuha, yang paling terkenal perselisihannya itu adalah waqa'atu Siffin, itu terjadinya perang Siffin. Walam yazfar, dan beliau itu tidak menang. Ahaduhuma, jadi salah satu dari keduanya itu Sayyidina Ali dan Muawiyah itu tidak ada yang menang, salah satu daripada bil akhari, dengan yang lain. Nah, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hatta zaharatil khawariju faqataluhu, hingga tampaklah
kaum Khawarij, yang kaum Khawarij itu lalu membunuh Sayyidina Ali. Jadi masa beliau ini masa yang sangat genting. Nah, radhiyallahu anhu. Gadran, artinya beliau itu dibunuh dengan ditipu di Masjidil Kufah, di Masjid Kufah yang ada di era sana 40 pada tahun 40 Hijriah. Wa amruhu salasun wa sittuna sana, dan umurnya beliau itu 3 dan 60 tahun. Salasun wa sittuna sana. Nah, ini uniknya ini. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu meninggal pada usia yang sama, yaitu 63 tahun. Wa muddatu khilafatihi, dan masa periode kepemimpinannya itu arba'u sinin, hanya 4 tahun saja. Wa tis'atu asyhurin, dan 9 bulan. Wa samaniyatu ayamin, dan 8 hari. Yaitu 4 tahun, 9 bulan, dan 8 hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini sudah selesai kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ini perlu diketahui, perkara-perkara yang wajib diketahui oleh umat Islam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.